Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hardin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Pulau Pepegarang, Kabupaten Manggarai Barat. Kembali lagi bersama saya dalam tugas refleksi Dwi Mingguan, modul 2.1. Refleksi kali ini saya menggunakan model 4F, Facts, Feeling, Finding, Future. Refleksi model 4F ini yaitu saya akan menyampaikan peristiwa, kemudian menyampaikan perasaan saya tentang modul pembelajaran berdiferensiasi ini, kemudian pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 2.1 serta penerapan kedepannya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Fakt atau peristiwa dalam modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diawali dengan pretest, yaitu dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober tahun 2023. Kemudian saya melanjutkan dengan kegiatan mulai dari diri. Dalam kegiatan tersebut, saya membuat refleksi diri kondisi kelas yang saya ajarkan saat ini, yaitu di kelas 4. Kemudian, saya menjelaskan tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta saya memunculkan atau tindakan-tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dalam eksplorasi konsep, saya membuat diagram FIRE mengenai apa yang saya pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi sesuai contoh yang dibuat dalam LMS. Kemudian pada tahap ruang kolaborasi, yaitu tahap di mana kami berdiskusi yang dipandu langsung oleh Bapak Ferderiek Soleng sebagai fasilitator serta Bapak Kusnadin sebagai pengajar praktik, di mana dalam pelaksanaan diskusi kelompok kami mendapat tugas mendiskusikan situasi yang terjadi di sekolah dasar. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota dan membagi tugas, yaitu Bapak Saifur Rahman sebagai ketua kelompok, Bapak Amadius Amal sebagai moderatornya, kemudian Bapak Yakobus Afendi sebagai penanggap pertanyaan, dan saya sendiri Ahmad Hardin sebagai presenter, di mana dalam diskusi kami menyimpulkan bahwa Bapak Dermawan sebagai guru telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan struktur yang lengkap. Kemudian pada tahap demonstrasi kontekstual, saya berdiskusi dalam membuat RPP berdiferensiasi dan mengunggah tugas demonstrasi kontekstual. Dalam tahap ini saya mengambil tema modul ajar atau RPP, yaitu bab 2 kelas 4 fase B, yaitu wujud, zat, dan perubahannya, di mana saya membuat modul ajar atau RPP berdiferensiasi ini dengan penggunaan media pembelajaran bervariasi sesuai minat siswa dengan metode luring atau pembelajaran langsung. Sedangkan dalam tahap elaborasi pemahaman yang disampaikan oleh instruktur, yaitu Bapak Aditya Dharma SSI melalui meeting Google Meet, beliau menyampaikan secara jelas dan gamblang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas, serta mendeskripsikan segala contoh pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian bagaimana perasaan saya dalam modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi ini? Ya, saya merasa bersyukur sekali dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing saya hingga sampai pada tahap ini, karena modul pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bermanfaat dan memotivasi saya untuk menggali lebih dalam lagi tentang materi ini. Materi pembelajaran berdiferensiasi ini juga meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas
dan menunjukkan keberpihakan saya kepada murid-murid karena materi ini terlibat langsung dengan minat siswa. Pembelajaran yang saya dapatkan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson 1999 nomor 14 dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, di mana seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memiliki pertimbangan yang masuk akal, seperti tujuan pembelajaran yang berdiferensiasikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek yang mengkategorikan kebutuhan murid, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Yang pertama, kesiapan belajar, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kemudian minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga adalah profil belajar yang mengacu pada cara-cara bagaimana kita membagi individu paling baik belajarnya. Kemudian strategi diferensiasi juga ada 3, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu saya mengacu pada pemetaan kebutuhan murid, di mana guru menyajikan beragam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, diferensiasi proses yang mengacu pada bagaimana jalannya sebuah pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Yang ketiga adalah diferensiasi produk yang mengacu pada produk yang dihasilkan sebagai unjuk kerja sesuai dengan kemampuan murid. Dan pembelajaran yang paling penting adalah dalam elaborasi pemahaman yang saya pahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana seorang guru memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran dengan mengakomodir segala kebutuhan belajar murid sesuai minat mereka tanpa mengotak-kotakan, tetapi harus tetap melibatkan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Penerapan, jadi setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, yang pertama saya akan melakukan tes diagnostik baik dengan kuesioner, yaitu membaca data yang sudah ada atau wawancara dalam memetakan kebutuhan murid saya di kelas. Kemudian saya akan merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas saya. Kemudian saya akan sering berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maupun pada teman-teman CGP yang berdekatan. Mungkin saya akan berkolaborasi untuk mendapatkan ide-ide terbaru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan sebagai guru SD juga saya akan lebih sering berkolaborasi dengan teman yang produktif untuk mencocokkan materi yang diperlukan sehingga kerjasama antar guru dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya saya ingin mengimbaskan praktik baik saya agar keberpihakan pada murid terlaksana dengan baik di sekolah saya. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri saya maupun bagi teman-teman yang ada di sekolah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.